المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتمل قد طاع مطلقا أبدا ومتى أتى فأسلم بمدى زمن يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه تواب فلم تحرك وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yanabil ulumi wal hikam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa ashraful qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kehadapan seluruh jamaah mushola at-Taubah pria Masjid Tayam, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, atas semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, atas semua fasilitas kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan semuanya itu bisa kita syukuri dalam selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga selalu tercurah limpahkan pada baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Harapan kita di dunia ini kita bisa berziarah ke makam beliau Rasul, dan mudah-mudahan di hari akhirat nanti kita mendapatkan syafaatul uzma baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jemaah sekalian, bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah firmankan di dalam Al-Quran, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bahwa Allah ciptakan langit bumi dengan seluruh isinya tidak hanya untuk semata membesarkan kemuliaan Allah, tapi Allah ciptakan itu tujuannya untuk ibadah. Maka Allah ciptakan kita selaku manusia, tidak elok Allah ciptakan kita hanya untuk membuang-buang dan mengikuti nafsu duniawi saja. Tidak pantas Allah ciptakan kita dengan tujuan untuk memenuhi syahwat dan nafsu kita saja, kecuali Allah menciptakan kita dalam tujuan mengibadahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah utus beliau Rasul,
Allah kirimkan yang namanya Al-Quran menjadi pedoman kehidupan kita, dan Allah utus beliau Rasul menjadi uswah suri tauladan kita, agar kita bisa mengikuti, agar kita di dalam kehidupan ini mengikuti dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya, ala ketahuilah, maukah kalian aku kasih unjuk dengan sesuatu amalan-amalan orang-orang yang unggul, amalan-amalan orang-orang yang hebat. Ala unabiukum bi a'malil abdal, maukah kalian aku kasih tahu dengan amalan-amalan orang-orang yang hebat, amalan-amalan dengan orang-orang yang unggul? Maka mereka sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai ya Rasulullah, kami ingin mengetahui dari amalan-amalan orang-orang yang memiliki pangkat, memiliki pahala yang besar di hadapan Allah. Maka beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan dalam hadisnya, maka ala unabiukum bi a'malil abdal, qalu bala ya Rasulullah, talabul ilmi fahuwa nurun bainad dunya wal akhirah, yaitu mencari ilmu agama Allah, maka itulah yang menjadi penerang dunia dan akhirat kalian. Maka ketika kita berjalan menuntut ilmu agama Allah dengan ikhlas mencari keridhaan Allah, di dalam kitab keterangan, di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, diterangkan ketika seorang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu agama Allah, maka malaikat-malaikat menaungi orang tersebut sehingga orang tersebut kembali kepada pulang ke rumahnya. Dan ketika di jalan orang tersebut ternyata sampai kepada ajalnya, maka tercatat orang tersebut mendapatkan pahala syahid, mendapatkan ganjaran pahala syahid di hadapan Allah. Dan ketika orang tersebut duduk di dalam majlis tersebut, maka seluruh hewan-hewan, seluruh ikan yang ada di lautan meminta ampunan untuk orang yang mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ganjaran pahala yang besar di hadapan Allah untuk orang-orang yang mencari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu nurun, maka semuanya orang tersebut mendapatkan cahaya minad dunya wal akhirah, dari dunia dan akhirat. Bagaimanakah orang yang memang mencari ilmu tapi bukan karena Allah, tapi bukan karena tujuan yang lain agar mendapatkan dari duniawi tersebut? Maka na'udzubillah min dzalik, dalam keterangan hadis beliau Rasul, lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah, orang yang mencari ilmu agama Allah tapi tujuannya bukan untuk akhirat, tujuannya bukan karena Allah, saya ingin dikatakan orang alim, saya ingin dikatakan orang baik, saya ingin mendapatkan pujian dari orang-orang, maka tujuan tersebut adalah duniawi. Lam yajib urfal jannah yaumal qiyamah, maka kata beliau Rasul, orang tersebut tidak bakal mencium dari wangian surga di hari kiamat. Artinya wangian surga akan tercium sepanjang perjalanan 500 tahun perjalanan, maka orang tersebut tidak akan mencium aromanya surga, dan artinya orang tersebut tidak bakal dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ganjaran bagi orang-orang yang memang menuntut ilmu agamanya Allah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal yang pertama kita niatkan
adalah kita menuntut mencari ilmu agamanya Allah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, semata-mata kita ingin mencari negeri akhirat kita, agar akhirat kita selamat, agar kita selamat sampai akhiratnya Allah, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita niatkan untuk menguatkan agama Islam. Mau bagaimanapun ternyata agama Islam akan kuat, akan kokoh ketika orang-orang pemeluk Islam tersebut memiliki ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkanlah dengan niat yang baik, agar niat yang baik itu timbul dari hati yang paling dalam, agar menguatkan perjalanan kita di dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun yang namanya fondasi, ketika fondasi itu kuat, insya Allah nanti ke depannya menghadapi apapun tidak akan goyah dan tidak akan runtuh dengan ujian apapun. Karena sesuatu yang dimulai karena Allah tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa kalah karena selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan